Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya saat ini sudah ada Tecno Spark 20, produk terbaru dari Tecno yang dijual dengan harga 1,8 juta. Dan menariknya, dengan harga 1 jutaan, HP ini memiliki kapasitas memori yang super besar, 8/256 GB. Layarnya sudah punch-hole display, punya sensor NFC, dan kamera selfie-nya sudah 32 megapiksel. Jadi sangat menarik untuk kita bahas. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan unboxing lengkap HP ini. Kira-kira selain 4 poin tadi, apa saja hal menarik yang ditawarkan? Dari tampilan boxnya, di sini ada beberapa selling point yang ditawarkan ya guys ya. Tapi yang paling menonjol, RAM-nya bisa up to 16 GB dan internal memorinya super besar, sudah 256 GB. Pindah ke bagian belakang, di sini juga ada banyak nilai jual yang ditawarkan. Seperti kamera utama 50 megapiksel, kamera selfie 32 megapiksel yang sudah punya 3 light mode, dual speaker by DTS dengan volume up sampai 400% dan chipset MediaTek Helio G85. Dari selling point yang ditawarkan untuk harga 1 jutaan harusnya sih sangat menarik, tapi supaya lebih pasti langsung saja kita unboxing. Dari dalam box di sini sudah cukup lengkap. Selain unit utamanya masih ada softcase binding original, buku panduan singkat, kartu garansi, plus SIM tray ejector. Lalu ada kabel charger Type-C dan satu buah adapter fast charging 18 watt. Jadi sangat menarik pastinya, karena walaupun harganya 1 jutaan, tapi yang kita dapat sudah paket lengkap ya guys ya. Bahkan untuk anti gores juga sudah terpasang dengan rapi dari bawaan pabrik. Dan inilah dia unit utama dari Tecno Spark 20 varian warna Cyber White. Di sini untuk urusan tampilan jujur saya suka, karena untuk kelas entry level desain dari HP ini terlihat mewah dan kekinian. Walaupun memang untuk setup kamera yang digunakan terlalu over menurut saya, bahkan lebarnya lebih dari setengah lebar body. Lalu untuk build quality-nya, dari apa yang saya rasakan juga terasa solid serta kokoh, dengan ketebalan ada di angka 8,5 mm. Kemudian untuk tata letaknya, di bagian bawah ada lubang charger Type-C, lubang mikrofon, grill speaker utama, dan jack audio 3,5 mm. Geser ke bagian sebelah kanan, ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Sementara untuk slot SIM tray-nya ada di bagian sebelah kiri yang mampu menampung 3 slot sekaligus. Dan untuk bagian atas, di sini ada lubang grill speaker yang kedua. Lanjut ke bagian layar, dari segi konsep di sini juga sudah kekinian ya guys ya, karena sudah menggunakan konsep layar punch-hole display, dimana hal seperti ini jarang kita temui di HP kelas entry level kebanyakan. Dan untuk ukuran layarnya memiliki layar sebesar 6,6 inch dengan resolusi hanya HD+, panel IPS LCD refresh rate 90 Hz. Dimana untuk saturasi warna yang dihasilkan dari apa yang saya lihat di sini sudah bagus, terlihat jelas dan tajam. Dengan saturasi warna lumayan pop up walaupun resolusinya hanya HD+. Dan dari pengujian singkat yang saya lakukan, untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif, nyaman saat digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, HP ini dibekali dengan kapasitas memori super besar 8/256 GB. Dimana untuk free-nya kita dapat sekitar 5,25 GB untuk kapasitas RAM dan 230 GB untuk internal memorinya. Jadi masih sangat longgar ya guys ya, bisa banget diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi. Lalu untuk dapur pacunya ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Dimana saya tes untuk Antutunya, skor yang dihasilkan ada di angka 260 ribuan, cukup lumayan untuk kelas harga 1 jutaan. Lalu untuk urusan sensor, seperti yang kamu lihat, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap ya guys ya. Dimana sensor penting seperti cahaya, orientasi, magnet, dan giroskop sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga sudah ada. Jadi sangat menarik, karena untuk kelas entry level HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Lanjut untuk performanya, di sini saya coba buat main Mobile Legends dan grafik yang terbuka bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay sesekali tentu ada, terutama saat di awal permainan, tapi masih cukup wajar menurut saya. Pokoknya yang jelas selama jaringan bagus dan stabil, untuk game yang satu ini sudah cukup oke untuk dimainkan. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Dari apa yang saya rasakan untuk gameplaynya, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik untuk kelas harganya.
Bukan yang paling playable, tapi kalau hanya untuk gaming santai alias tidak kompetitif, saya rasa masih sangat oke. Seperti para kompetitornya yang juga menggunakan MediaTek Helio G85, mulai dari Redmi 13C, Vivo Y17s, hingga Samsung A05. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 18 watt. Jadi bisa dipastikan untuk isi daya sampai penuh, HP ini butuh waktu lebih dari 2 jam. Tapi untuk pembahasan lebih lengkap tentang kecepatan charging dan daya tahan baterainya nanti saya share di video review selanjutnya. Lanjut ke bagian operating system, HP ini berjalan di Android 13, basis iOS 13. Di sini untuk urusan sistem, jujur saya sih suka ya guys ya, karena dari segi tampilan UI-nya sudah kekinian dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang ditawarkan juga banyak, dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah ada. Pokoknya paket lengkap. Selain itu, untuk aplikasi bloatware bawaan sistem di sini hanya sedikit, tidak sampai 5 aplikasi. Jadi free memory yang kita dapat juga masih sangat longgar. Pindah ke bagian kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan untuk kamera selfie-nya sebesar 32 megapiksel. Dari angka di atas kertas, di sini juga sangat menarik ya guys ya, karena kebanyakan merek lain dengan harga setara hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Sementara di sini sudah 32 megapiksel, ditambah sudah dilengkapi dengan lampu flash depan. Apalagi untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini juga ada banyak. Selain foto dan video, masih ada beberapa fitur menarik lainnya. Dan bicara soal kamera, untuk jepretan fotonya kurang lebih hasilnya seperti ini ya guys ya. Dari apa yang saya lihat, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam, detailnya juga dapat. Bahkan untuk saturasi warnanya juga lumayan pop up. Pokoknya ciri khas Tecno banget. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya, seperti yang kita tahu, HP ini dibekali dengan kamera super besar, yaitu 32 megapiksel. Dan kalau ditanya hasil fotonya bagus atau tidak, dari hasil berikut menurut saya sudah bagus untuk kelas harganya. Gambarnya terlihat tajam dengan saturasi warnanya yang juga cukup fresh ciri khas Tecno. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Tecno Spark 20 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 2K di 30 frame per second. Jadi untuk video 60 frame per second dan resolusi 4K di HP ini belum bisa. Tapi cukup wajar, namanya juga HP 1 jutaan ya guys ya. Oke, silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, tingkat kestabilan dan kualitas suara yang saya hasilkan. Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan itulah tadi video unboxing sekaligus review singkat kita tentang Tecno Spark 20. Untuk kesan pertama, dengan harga 1 jutaan menurut saya HP ini sangat menarik ya guys ya. Mulai dari segi desain memiliki tampilan yang mewah dan kekinian. Dari segi layar sudah punch-hole display dan kualitasnya bagus. Lalu dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya super besar sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang. Sensornya lengkap, performa bisa diandalkan untuk kelas harganya dan fitur OS-nya ada banyak. Sedangkan dari segi kamera, foto yang dihasilkan juga sudah bagus. Pokoknya untuk harga 1 jutaan, apa yang ditawarkan HP ini sudah sangat paket lengkap. Jadi tidak ada alasan untuk bilang HP ini tidak menarik untuk dilirik. Dan untuk pembahasan lebih lengkap tentang apa saja suka dan dukanya, serta memuaskan atau tidak, nanti saya share di video review selanjutnya. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Tecno Spark 20 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.